Selamat siang, saya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya George, Saya Cindy, saya Efra, saya Nida. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Tahun Baru Imlek dan makanan tradisional Cina. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama latar belakang masalah. Imlek merupakan perayaan tahun baru yang disepakati oleh orang-orang tertua pada etnis masyarakat Cina. Pada umumnya, Imlek merupakan peristiwa alam yang menunjukkan perubahan cuaca dari musim dingin berganti menjadi musim semi. Perubahan cuaca tersebut dimanfaatkan oleh petani Cina untuk bercocok tanam, sehingga petani dapat memiliki nilai ekonomi dari perubahan cuaca tersebut. Perayaan Imlek ini dilakukan setiap tahun sekali oleh orang-orang Tionghoa dalam bentuk rasa syukur kenikmatan yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Awal adanya Imlek yaitu ketika para petani di Cina melakukan bersyukur atas hasil pertanian yang diberikan kepada mereka. Maka lalu mereka menjadikan perayaan ini sebagai ritual yang dilakukan terus-menerus oleh para petani, sehingga menjadi kebudayaan yang dilahirkan oleh budaya sekitar. Namun, penulis menemukan nilai agama dan budaya dalam setiap perayaan Imlek. Akhir-akhir ini di kalender Hongbiang dan Vihara Sinar Mulia. Menurut sejarah, salah satu tokoh dari Cina mengelilingi dunia untuk mengembangkan dagangannya yang masuk pada bahasa Indonesia. Dikarenakan Indonesia memiliki berbagai jalur perdagangan sehingga lomba laut etnis Tionghoa memasuki bahasa Indonesia. Disinilah mereka sekaligus menerapkan tradisi dan kebudayaan ke dalam bahasa Indonesia. Ajaran Konghucu ini memasukkan perayaan tradisi Imlek menjadi salah satu ibadahnya, yaitu sembahyang Imlek. Di sini, ajaran Konghucu lebih melakukan kepada tipe lokasi ibadahnya, tetapi berbeda pula dengan ajaran yang terdapat pada agama Tao. Di sini peneliti membedakan perayaan Imlek menurut agama Tao dan Konghucu, yaitu perayaan Imlek pada Konghucu boleh dilakukan oleh siapapun. Tetapi dalam ajaran Tao, terdahulu bahwa perayaan Imlek dilakukan untuk kaisar dan keluarga kerajaan pada zaman dulu. Imlek dirayakan 15 hari yang dimana 15 hari tersebut terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh agama Tao dan agama Konghucu. Menurut pandangan mereka, melakukan ritual pada malam perayaan Imlek tersebut memiliki berbeda caranya. Namun, mereka serentak sama-sama melakukan perayaan Imlek. Agama Konghucu melakukan ritual awal sampai akhir dalam perayaan. Ajaran yang dimiliki oleh agama Konghucu mengajarkan untuk berpikir pluralisme dan toleransi kepada umat lain atau agama lain. Adanya sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama sehingga dapat membuat dan memiliki sikap kerukunan dan kedamaian di Indonesia, khususnya di kelenteng Hongbiang Makim atau Majelis Konghucu Indonesia Baru. Perayaan tahunan Hari Raya Imlek ini dilakukan agama Konghucu Tentang dilanjutkan oleh Dinda. Yang kedua ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana teori dalam tradisi perayaan Imlek. Yang kedua, bagaimana pemahaman nilai budaya dalam tradisi perayaan Imlek agama Tao dan agama Konghucu. Yang ketiga, bagaimana perbandingan nilai agama dan budaya agama Tao dan agama Konghucu. Yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, mengetahui sejarah hari perayaan Imlek Cina. Yang kedua, mengetahui macam-macam masakan Cina. Yang ketiga, mengetahui teknik pengolahan masakan Cina. Yang keempat, meneliti resep masakan Cina yang disukai oleh negara asing. 4. Latar belakang masalah. Pertama, bagi masyarakat, memungkinkan yang lebih mudah dan terjangkau terhadap pembelajaran bahasa Mandarin melalui berbagai sumber daya digital yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan karir bagi individu di komunitas yang memiliki minat dalam belajar bahasa Mandarin. Yang ketiga, mendorong pertukaran budaya dan pemahaman lintas budaya melalui pembelajaran bahasa Mandarin yang dapat membuka jalan menuju dialog dan kerjasama antar budaya yang baik. Yang kedua, bagi murid. Pertama, untuk mengenal bahasa Mandarin lebih baik melalui ciri khas, makanan dan hari perayaan Cina. Yang kedua, mempelajari sejarah hari perayaan Cina. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap ciri khas masakan Cina beserta dengan pembuatannya. Dan
Untuk kedua yang sama ada tahun baru Imlek yang juga ada mengatakan berarti tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek juga dikenal sebagai tahun baru Buddha atau tahun baru Cina. Adalah perayaan yang merayakan awal tahun baru dalam penanggalan bulan tradisional Tionghoa. Berikut adalah beberapa poin dalam pembahasan tentang tahun baru Imlek. Yang pertama, asal-usul dan tradisi. Tahun baru Imlek memiliki akar sejarah yang kaya dengan tradisi yang berasal dari budaya Tiongkok kuno. Perayaan ini dipengaruhi oleh mitologi, agama, dan tradisi tradisional. Yang kedua ada penanggalan lunar. Tahun baru Imlek dirayakan berdasarkan penanggalan lunar yang berarti tanggalnya berubah setiap tahun. Biasanya jatuh pada antara akhir Januari dan pertengahan Februari dalam penanggalan Gregorian. Yang ketiga ada simbolisme. Tahun baru Imlek dipenuhi dengan simbolisme. Contohnya, setiap tahun diwakili oleh satu dari 12 hewan zodiak dalam siklus Tionghoa. Selain itu, warna merah dianggap membawa keberuntungan dan sering digunakan dalam dekorasi serta pakaian. 4. Tradisi perayaan. Perayaan tahun baru Imlek mencakup berbagai tradisi seperti membersihkan rumah untuk mengusir jahat, memberikan amplop merah berisi uang atau amplop kepada anggota keluarga, berkumpul bersama untuk makan malam bersama, menonton pertunjukan barongsai dan liong atau pertunjukan kembang api. Yang kelima ada makanan khas. Ada berbagai hidangan khas yang disiapkan selama tahun baru Imlek. Masing-masing memiliki makna simbolis. Misalnya, dumpling melambangkan kekayaan dan kue keranjang melambangkan kemakmuran. 6. Keluarga dan persahabatan. Tahun baru Imlek adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, baik yang tinggal bersama maupun yang jauh. Ini adalah saat untuk berbagi kebahagiaan dan menguatkan ikatan emosional. Yang ketujuh ada perayaan global. Meskipun tradisionalnya dirayakan di Tiongkok dan oleh diaspora Tiongkok di seluruh dunia, tahun baru Imlek juga diperingati di banyak negara di seluruh dunia. Ini seringkali menjadi festival multikultural yang meriah di berbagai tempat. Belakang ada pentingnya pertukaran hadiah. Selama tahun baru Imlek, pertukaran hadiah menjadi tradisi yang penting, mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang antara keluarga, teman, dan rekan bisnis. Yang kesembilan ada perubahan modern. Meskipun tradisi kuno terus dihormati, perayaan tahun baru Imlek telah berubah seiring waktu. Hari ini banyak orang menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh dan berbagi ucapan selamat secara virtual. Yang ke-10, arti penting. Selain menjadi perayaan budaya, tahun baru Imlek juga memiliki makna spiritual dan filosofis di antara. Ini adalah waktu untuk merenungkan tahun yang telah berlalu, merencanakan untuk masa depan dan menghormati leluhur. Pembahasan ini mencakup berbagai aspek tahun baru Imlek, mulai dari asal-usul hingga tradisi kontemporer, serta makna simbolis dan pentingnya bagi masyarakat Tionghoa dan dunia pada umumnya. Makanan khas Cina seperti selanjutnya ada makanan tradisional Cina. Makanan khas Cina seperti ini, siomay dan lainnya pasti sudah tidak asing di telinga maupun lidah kebanyakan orang Indonesia. Makanan seperti mie atau bakmi yang menjadi menu wajib saat ada acara ulang tahun. Harapannya dengan menyantap mie, orang yang ulang tahun akan mendapatkan umur yang panjang. Makanan khas Cina lainnya juga punya makna yang tersendiri. Orang Tionghoa sudah punya keyakinan kuat soal makanan sejak 2000 tahun yang lalu. Bagi mereka, makan adalah cara untuk merayakan keberkatan. Maka kemudian dikaitkan dengan makanan dari segi nama, bentuk, sampai warna. Pertama ada mie, tidak hanya menjadi simbol panjang umur, mie juga bisa bermakna keberuntungan. Panjangnya mie merepresentasikan waktu dan keinginan untuk hidup lama serta sejahtera. Dengan kata lain, hidup orang yang menyantapnya akan dipenuhi dengan keberuntungan, selalu sehat dan bahagia. Mie yang disajikan saat ulang tahun keluarga Tionghoa maupun perayaan tahun baru Cina biasanya lebih spesial, di mana ukurannya lebih panjang dari ini atau mie panjang banget untuk menemukan film. Itu ada di besar ya. Dimsum terdiri dari berbagai makanan kecil dan beragam, mulai dari siomay, ya, tahu, kakao, sampai sekarang. Biasanya masuk dalam bumbu yang tidak selalu Cina. Rata-rata mereka punya makna keberuntungan dan kemakmuran. Misalnya lumpia yang digoreng hingga keluar kemasan melambangkan kekayaan. Ya, ada ayam kumpal. Sama seperti ini, ayam kumpal mereka juga bermakna panjang umur. Hal ini karena adanya kacang di dalam makanan tersebut. Nama kumpal sendiri sebenarnya tidak punya arti yang signifikan. Banyak cerita yang beredar soal asal-muasal nama ayam ini. Tapi kumpal kemungkinan besar berasal dari nama Indonesia soal kumpal itu di masa dinasti Qing. 4. BBBT. Buah
Dari Tiongkok dan Mesir Alam mempercayai bebek sebagai lambang kesejahteraan, kesuburan dan kemampuan. Keyakinan itu berasal dari mitos Cina yang menyebut bebek sebagai pembawa pesan kesuburan. Selain mitos, banyak lukisan dan buku Cina yang mendukung hal itu. Tidak hanya karena mitos, warnanya yang merah membuat makanan khas Cina ini kerap disajikan dengan cara pernikahan. Bagi orang Tiongkok, mereka merupakan kebahagiaan. Maka dari itu, banyak pasangan Tiongkok memiliki bebek di hari spesial. Kue keranjang, kue yang ramai dicari saat agama Cina ini disebut yang juga dalam bahasa Mandarin. Ucapannya juga terdengar sama seperti tahun ini atau mimpi dari tahun ke tahun. Saat makan kue keranjang, tersirat harapan segala aspek kehidupan seperti ketambahan dan jabatan jadi di tahun baru. Kue yang efek ini sering dipilih sebagai hadiah untuk Imlek dengan bungkusnya yang identik dengan warna merah. Kemudian ia diberi sebagai warna kebahagiaan orang Tionghoa. Dan keenam, kue bulan. Tidak kalah populer dari kue keranjang, puding atau kue bulan juga menjadi cemilan favorit orang Tionghoa. Kue ini biasanya dibuat untuk menyambut musim bulan atau festival atau serumpun. Nama kue bulan berasal dari seorang dewi bernama Chao. Bentuknya bulan seperti bulan pertama memiliki makna kebersamaan serta kemakmuran. Kesimpulan, tidak dapat menyimpulkan bahwa makanan memainkan peran yang sangat penting dalam perayaan Cina dan juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cina. Melalui makanan, kita dapat memahami nilai-nilai budaya, tradisi dan sejarah yang dipercaya dari generasi ke generasi. Semoga hal ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya makanan dalam perayaan Cina dan juga menghargai kekayaan kuliner serta keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Cina. Demikian penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya untuk kelompok 5. Jadi boleh bantu disebutkan apa aja perbedaan perayaan Imlek yang dilakukan oleh agama Tao dan Konghucu? Izin bertanya untuk kelompok 5, dari mana asal-usul nama ayam kumpal? Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Gilbert. Perbedaan dari perayaan Imlek yang dilakukan oleh agama Tao dengan agama Konghucu itu, kalau agama Konghucu itu yang bisa melakukan perayaan Imlek itu semua umatnya. Sedangkan kalau agama Tao itu yang melakukannya hanya bangsawan dalam kota kerajaan. Izin menjawab pertanyaan dari Giovanni. Jadi menurut sumber informasi yang telah kami cari, ayam kumpau diambil dari nama seorang gubernur di masa dinasti Qing. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.